Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan beberapa soal hot tentang bab 2 IPA kelas 4. Apa persamaan antara benda makhluk hidup dan benda tak hidup? Yaitu sama-sama bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dirasakan. Nomor 2, mengapa benda-benda seperti buku, pulpen, dan sebagainya disebut materi? Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. Bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi? Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. Apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil, massanya selalu kecil? Benda yang ukurannya lebih besar biasanya memiliki massa yang lebih besar, meskipun tidak selalu. Bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Yaitu dengan cara menimbang menggunakan timbangan atau neraca. Menurut kalian, apa itu volume? Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. Nomor 7, berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, apa perbedaan antara volume dan massa? Nah, kalau volume yaitu ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas, sedangkan massa adalah ukuran suatu benda yang berwujud padat. Nah, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Yaitu volume benda diukur menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. Apa perbedaan antara kayu besi dengan kertas, karton, plastik, dan plastisin? Yaitu kalau batu kayu besi sifatnya keras dan bentuknya sulit diubah, sedangkan kertas, karton, botol plastik, dan plastisin sifatnya lunak dan bentuknya mudah diubah. Nah, ketika kayu besi kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Tidak. Batu kayu besi kelereng bentuknya tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol. Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Tidak semua benda padat volumenya bisa dibuat menjadi lebih kecil. Nah, menurut kalian bagaimana bentuk butiran beras yang ada di dalam wadah? Nah, bentuk butiran beras akan tetap seperti butiran beras, meskipun bentuk keseluruhan butiran beras akan mengisi seluruh bagian kosong dalam wadah. Selanjutnya, menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca plastik, dan wadah transparan? Ya, di dalam botol air berbentuk botol, di dalam gelas air berbentuk gelas, di dalam wadah air berbentuk seperti wadah. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Tidak. Bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. Selanjutnya, apakah volume air berubah-ubah? Tidak, volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Menurut pendapatmu, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Ya, beras termasuk padatan karena bentuk butiran beras tetap tidak berubah-ubah meskipun berada di wadah yang berbeda. Apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Ya, buktinya adalah balon dapat menggelembung. Bukti lainnya adalah udara dapat menggeser botol yang menghadap lubang. Kemudian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Nah, benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati. Gas dapat mengalir. Volume gas berubah-ubah. Manakah di antara ketiga benda ini yang bentuknya akan berubah jika dipindahkan ke wadah yang lain, yaitu air di dalam wadah dan gas yang ada di dalam balon? Manakah di antara ketiga benda ini yang volumenya akan berubah ketika dipindah? Nah, gas yang berada di dalam balon. Selanjutnya, bagaimana perbedaan karakteristik antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Benda
padat, volume dan bentuknya tetap. Benda cair bentuknya berubah, namun volumenya tetap. Benda berwujud gas, bentuk dan volumenya berubah. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Nah, lilin menjadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Selanjutnya, mengapa lilin dan agar-agar dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? Yaitu, lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Lalu apa yang terjadi ketika agar-agar yang padat dipanaskan lagi? Agar-agar kembali menjadi cair. Nah, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Yaitu panas atau kalor, karena air merupakan sumber kalor. Jika suatu benda dipanaskan hingga temperatur tertentu, benda itu bisa berubah wujud dari padat menjadi cair. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Yaitu air akan menjadi panas dan lama-kelamaan air akan mendidih. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Nah, kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Selanjutnya, menurutmu, jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Nah, akan tetap ada air di tutup panci. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jika diberi es batu di atasnya. Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Karena es mendinginkan suhu di sekitarnya. Uap air akan berubah wujud menjadi cair ketika suhu di lingkungan sekitarnya lebih rendah. Selanjutnya, apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Nah, kapur barus mulai berubah wujud menjadi uap atau gas. Perhatikan kapur barus yang tadi dipanaskan. Apakah ukurannya berubah? Mengapa bisa berubah? Menurut kalian, kemanakah perginya kapur barus yang tadi dipanaskan? Ya, ukuran kapur barus menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi karena kapur barus menguap. Selanjutnya, adakah zat yang menempel di permukaan tutup panci atau kaca arloji? Menurutmu, zat apakah itu? Ada zat yang menempel pada tutup panci atau kaca arloji adalah kapur barus. Jika seandainya tidak diletakkan es pada tutup panci atau kaca arloji, menurutmu apa yang akan terjadi? Tidak akan ada kapur barus yang menempel pada bagian bawah tutup panci atau kaca arloji. Selanjutnya, coba utarakan pendapat kalian apa gunanya diletakkan es di atas tutup panci atau kaca arloji. Es digunakan untuk menurunkan temperatur di sekitar tutup panci atau kaca arloji agar uap kapur barus berubah wujud kembali menjadi padat. Nah, Sinta ingin membuat es dari jus mangga, tapi tidak tahu caranya. Jadi caranya adalah memasukkan jus mangga ke dalam wadah cetakan, kemudian menyimpan jus mangga di dalam freezer. Selanjutnya, Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Nah, berapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair dan esnya tidak padat lagi. Nah, menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, es jus mangga Sinta jadi mencair lagi karena suhu di luar freezer jauh lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer. Akibatnya suhunya naik, maka es akan mencair dan berubah wujud menjadi cair. Nah, ini kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Sekarang serbuk kapur ini